like to introduce you to the iPod. Film ini berjudul Jobs. Yap, ini adalah film kisah nyata dari seorang tokoh revolusioner bernama Steve Jobs. Mungkin banyak dari kita yang seumur hidup cuman pakai Android aja dan belum pernah beli iPhone sama sekali. Tapi sesuka-sukanya kita sama Android, pasti kalau ditanya bagusan mana Android sama iOS, pasti kita semua bakalan jawab iOS ya teman-teman. Bisa dibilang pakai iPhone yang RAM-nya cuma 2 GB aja, lancarnya sama kayak Android RAM 4 GB ya guys. Hal-hal kecil kayak gitu aja kadang ngebuat saya mikir kok bisa beda banget. Dan sewaktu saya habis nonton film Jobs ini, barulah saya tahu bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam Apple. Oke, langsung aja kita mulai filmnya. Di awal film diceritakan bahwa Steve Jobs adalah anak kuliahan yang mendapat beasiswa karena kepintarannya. Dia bisa dibilang cukup terkenal di mata para dosen karena kejeniusannya. Tapi sayangnya Steve Jobs ini adalah anak yang suka banget kebebasan dan gak mau diatur nih guys. Dia jarang banget mandi, tidur di mana aja, kemana-mana nyeker, rambut berantakan, badannya yang bau, narkoba, seks bebas, pesta, dan lain sebagainya. Dan sampailah di saat dimana dia pergi sama temennya yang bernama Daniel ke India. Nah di India itu dia tujuannya cuma mau nyari jati diri aja nih guys. Karena dia ngerasa hidupnya nggak punya tujuan. Dia selalu ngerasa kosong dan dia juga selalu nangis kalau ingat dulu waktu dia bayi, dia dibuang sama orang tua kandungnya sendiri. Dan dia pun sekarang diasuh oleh orang tua angkatnya. Di India ini dia hanya ingin bertemu dengan seorang biksu buat nuntun dia nyari kedamaian. Si biksu itu pun bilang bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Dan Steve pun terus-menerus memikirkan perkataan dari biksu itu. Singkat cerita, Steve pun pulang dan setelah pulang itu dia pun berhenti menggunakan narkoba, dia pun berhenti kuliah, lalu bekerja di sebuah perusahaan pembuat game. Nah di perusahaan itu Steve memegang sebuah project game nih teman-teman. Tapi teknisinya nggak bisa ngikutin apa yang Steve mau. Steve maunya game yang berwarna, tapi teknisinya kekeh sama hitam putih aja. Steve pun kesal karena nggak ada seorang pun yang ngerti apa maunya dia. Nggak ada yang paham sama kreativitas di otaknya si Steve. Dan kepala kantor pun datang lalu bilang ke Steve bahwa semua orang yang pernah kerja sama Steve pada ngeluh semua nih guys, karena permintaan si Steve ini yang selalu aneh-aneh. Akhirnya si Steve pun bilang ke kepala kantor itu bahwa dia mau sebuah project game baru dan dia bakal ngerjain sendiri project itu, dan dia berjanji bakalan bikin sebuah game terbaik sepanjang sejarah yang pernah perusahaan itu buat. Akhirnya Steve pun menghubungi sahabatnya yang bernama Woz untuk membantunya membuat game itu. Dan setelah malam itu, akhirnya jadilah sebuah game bernama Breakout. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar kalau dulu sempat mainin game ginian ya guys. Nah berkat game itu, Steve Jobs pun mendapatkan bonus $5.000. Lalu esok harinya, Steve Jobs lagi main nih ke tempatnya si Woz. Dan di sana Woz kelihatan lagi ngerakit-rakit perangkat elektronik baru. Tapi Steve ngeliat ada sesuatu yang menarik nih guys di atas mejanya si Woz ini. Bos pun ngejelasin bahwa benda itu adalah ciptaan barunya Woz yang lagi iseng-iseng dia buat. Dan jadilah sebuah komputer desktop rumahan. Di saat dulu komputer cuma bisa dipakai di jaringan perkantoran aja, ini si Woz bisa ngebuat komputer yang bisa dipakai di rumah cuman dengan cara ngehubungin kabel ke monitor TV di rumah. Steve pun lalu kagum dengan komputer ciptaan dari si Woz itu dan kemudian ngajak si Woz untuk mencoba mencari investor atau pemodal untuk membuat proyek komputer desktop rumahannya itu. Awalnya si Woz ini nggak mau ikut nih guys, karena dia awalnya cuma iseng doang dan nggak ada niat buat diseriusin. Tapi Steve terus ngeyakinin dia dan akhirnya si Woz pun mau ikut. Nah di perjalanan mencari investor itu mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk komputer itu. Dari mulai nama Enterprise Computers. No. Then Phaser Beam Computers. No. Dan beberapa nama lainnya. Akhirnya Steve pun kepikiran sebuah nama yang simpel dan melambangkan kreativitas, yaitu Apple. Yap, kata Apple itu melambangkan buah dari kreativitas. Namun sesampainya di komunitas para investor itu, hasilnya ternyata nihil nih guys. Gak ada satu investor pun yang tertarik dengan komputernya si Steve dan Woz itu. Tapi saat mau pulang, ada seorang pemilik toko komputer yang tertarik dan kemudian menawarkan ke Steve sebuah kerjasama.
Yang saya suka dari Steve Jobs ini, dia memang bukan teknisi sehebat Woz yang bisa bikin ini itu, tapi yang saya suka adalah kemampuan dia dalam negosiasi dan rekrutmennya nih guys. Dia kalau ngajak orang atau nawarin sesuatu ke orang tuh pasti bener-bener sampai orang itu nggak bisa nolak, saking bagusnya kata-kata dari si Steve Jobs ini. Contohnya kayak waktu ngeyakinin si Woz, terus waktu negosiasi sama pemilik toko komputer itu, dari yang harganya $250 per komputer, lalu si Steve ini sampai bisa deal di harga $500 per komputer. Dan yang tadinya toko komputer itu ngejual satu set komputer utuh, lalu gara-gara omongannya si Steve ini, toko itu sekarang jadi ngejual dengan cara terpisah biar untungnya lebih gede. Jadi ngejual keyboardnya sendiri, monitornya sendiri, mesinnya sendiri, dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya pemilik toko itu nggak kepikiran sebelumnya teknik itu, akhirnya berkat negosiasi sama si Steve dia jadi tergiur. Nah kemudian Steve dan Woz pun akhirnya mulai memproduksi Apple komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One atau Apple Generasi One. Nah Apple komputer generasi pertama itu mereka buat di sebuah garasi rumahnya. Lalu untuk membantu pekerjaan mereka, Steve pun merekrut 3 orang yang bernama Bill, Chris, dan sahabatnya sendiri yang sebelumnya mengajak dia ke India, yaitu si Daniel. Dan setelah Apple komputer pertama mereka jadi dan sukses terjual ke toko komputer itu sebanyak 100 unit, yang masing-masing unitnya seharga $500, maka mereka pun memulai proyek baru, yaitu untuk membuat Apple komputer generasi 2 atau Apple Computer 2. Dan di proyek baru itu, Steve merekrut seorang teknisi baru bernama Holt yang ditugaskan untuk mendesain tata letak komponen-komponen di komputernya itu. Di sini saya baru tahu nih guys, ternyata dulu kipas angin komputer itu semua posisinya ada di luar dan kipasnya itu suaranya berisik banget. Dan Apple Computer 2 itu bisa dibilang sebagai pelopor desain baru komputer dengan kipas pendingin di dalam casing komputernya. Dan kipas itu nyaris tanpa suara. Jadi yang dulunya suara mesin komputer pada berisik semua, maka Apple berhasil menciptakan komputer yang nyaris tanpa suara. Nah setelah Apple Computer 2 itu jadi, maka Steve Jobs pun mulai menghubungi semua calon investor yang ada di listnya untuk mengembangkan Apple Computer 2-nya itu. Namun semua panggilan telepon dari Steve ditolak nih guys. Tidak ada satu investor pun yang mau. Karena mungkin di waktu itu bisa dibilang bisnis komputer rumahan masih kurang populer dibandingkan dengan komputer perkantoran. Dan karena semua telepon dari Steve itu ditolak, dan saat Steve sedang stres itu pun tiba-tiba datanglah seorang calon investor bernama Mike. Mike itu sampai repot-repot datang karena dapat kabar dari salah seorang relasinya bahwa ada sebuah komputer baru bernama Apple yang katanya akan digadang-gadang jadi komputer revolusioner. Tapi pas si Mike itu ngelihat lokasinya itu, dia pun kaget karena pas ngelihat ternyata bukan gedung atau kantor, tapi cuman sebuah garasi rumah biasa. Awalnya si Mike itu pesimis, tapi karena si Steve ini jago banget cara ngomongnya, dan akhirnya si Mike pun tergiur dan setuju untuk invest sebesar $300.000 untuk Apple Computer 2 itu nih guys. Singkat cerita, Apple Computer 2 itu benar-benar sukses dan meledak di pasaran. Dan boom, Apple kini sudah berubah menjadi sebuah perusahaan besar dengan gedung, kantor, dan sistem yang sangat profesional. Nah semenjak di sini Apple berubah menjadi perusahaan terbuka nih guys. Yang artinya Apple ini menjadi perusahaan milik bersama atau terbuka, yang artinya bergantung pada kepemilikan saham. Nah walaupun si Steve Jobs ini tetap CEO-nya dan pemegang saham terbesar, tapi di dalam perusahaan Apple itu juga terdapat yang namanya anggota dewan. Nah anggota dewan itulah yang akan mewakili para pemegang saham dan akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik Steve. Dan ketua dari anggota dewan itu bernama Arthur. Nah di sini Steve dan Arthur ini akan sering banget nih guys terlibat percecokan. Oke, singkat cerita, saat sukses itu pun Steve pun berubah nih guys, dari sifat, sikap, dan lain sebagainya. Dia udah nggak punya waktu lagi buat sekedar nyapa temannya sendiri, yaitu si Woz, Bill, Chris, Daniel, dan Holt yang di awal ngerintis Apple bareng-bareng sama dia. Steve bahkan gak memberikan hak saham Apple sepeser pun untuk Bill, Daniel, dan Chris, serta menganggap bahwa sekarang Apple udah punya banyak teknisi lain yang lebih hebat dari mereka semua. Steve pun juga kalau lagi marah, sekarang jadi gampang banget buat mencat karyawannya. Sampai puncaknya, saat pacarnya Steve mengaku hamil dan mengandung anaknya Steve, maka Steve pun gak percaya dan gak mau bertanggung jawab sama sekali, dan justru malah mengusir pacarnya itu. Dia nggak mau ngakuin kalau itu adalah anaknya. Mungkin di sini Steve masih trauma karena dulu dia juga nggak diakuin sebagai anak sama orang tua kandungnya. Tapi tanpa sadar, si Steve ini justru malah ngelakuin hal yang sama ke anak kandungnya sendiri.
Pokoknya si Steve ini sekarang udah benar-benar berubah semenjak sukses ini nih guys.